Kamu sedang mengikuti aliran uangnya, kan? Di Amerika Serikat, kami menemukan lebih dari 100 miliar dengan huruf B, dolar, yang mengalir dari Ikhwanul Muslimin, rezim Qatar, ke universitas-universitas Amerika dan pendidikan tinggi. Dan ini sudah berlangsung selama beberapa dekade, komunitas Yahudi, negara Israel. Saya pikir demokrasi Barat, kita telah mengabaikan front ke-8. Dan minggu ini, seperti yang kalian semua tahu, saya berada di QV, KTT Christians United for Israel. Dan saya harus bilang, para pembicaranya paling menarik. Dan orang-orang paling menarik yang pernah saya temui dalam waktu yang lama. Dan salah satu dari orang-orang itu adalah Profesor Charles Small, yang merupakan pendiri dan CEO IXZAP. Dia berafiliasi dengan Universitas Cambridge dan Universitas Tel Aviv dan Center. Selamat datang. Hai, saya merasa terhormat berada di sini. Senang melihat Anda di sini. Senang sekali bisa bertemu denganmu. Saya sering menontonmu, dan kamu berbicara dengan sangat jelas, dengan sangat cerdas. Tapi lembaga kajianmu sangat terfokus, dan itulah yang saya suka darinya. Kamu mengikuti aliran uang, kan? Kamu mengikuti uang dari kelompok jihadis Ikhwanul Muslimin. Bisakah kamu memberi kami sedikit gambaran? Kami tahu apa yang telah mereka lakukan di Timur Tengah. Bisakah kamu benar-benar menjelaskan kepada kami tentang apa yang sedang terjadi di Amerika Serikat dengan pendanaan licik mereka, di mana itu terjadi, bagaimana kamu menemukan ini, dan dampak apa yang ditimbulkannya? Jadi pertama-tama, saya juga sering menontonmu. Saya merasa terhormat bisa berada di sini bersamamu. Senang bertemu denganmu. Jadi pertama-tama, ISGAP adalah Institut untuk Studi Antisemitisme Global dan Kebijakan. Kami menganggap diri kami sebagai pusat penelitian berkualitas tinggi. Kami memiliki sebuah pusat di Universitas Cambridge di Inggris. Kami memiliki sebuah program pelatihan postdoktoral di Cambridge, Sorbonne, dan INSS di Tel Aviv. Dan sekarang kami membuka sebuah program di Pusat Mordechai Dayan, dan kami akan segera membuka sebuah program di Amerika Serikat, kami harap. Jadi kami memiliki berbagai program akademik. Kami menjalankan program pelatihan di Universitas Oxford, di mana kami melatih para cendekiawan, profesor dari seluruh dunia, dan membantu mereka membuat mata kuliah tentang antisemitisme kontemporer. Kami juga memiliki berbagai proyek penelitian, salah satunya bernama Kesadaran Yahudi, menciptakan kapasitas bagi para dosen dan mahasiswa untuk mendefinisikan diri kami sendiri. Karena kami merasa salah satu bentuk dasar dari kekuatan adalah kemampuan untuk mendefinisikan diri sendiri. Dan musuh-musuh kita mulai mendefinisikan Yahudi, Zionisme, dan Israel. Jadi kembali ke akar kebijaksanaan kita. Proyek lain yang Anda sebutkan disebut telusuri aliran dana. Dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2012. Dan kami telah meneliti pengaruh Ikhwanul Muslimin di masyarakat demokratis Barat di Eropa dan Kanada. Di Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Di AS, kami menemukan lebih dari 100 miliar dengan huruf B, dolar yang berasal dari Ikhwanul Muslimin, rezim Qatar, masuk ke universitas-universitas Amerika dan pendidikan tinggi. Dan ini sudah berlangsung selama beberapa dekade. Dan saya percaya ini adalah bagian dari alasan mengapa kita melihat ledakan antisemitisme, kebencian terhadap Yahudi, sentimen anti-Israel di universitas-universitas terbaik di Amerika Serikat dan dunia Barat. Jadi selama beberapa dekade, telah terjadi indoktrinasi yang didanai di dunia akademis. Tentu saja. Dan kamu juga berkecimpung di dunia akademik di sini. Iya. Kita tahu bahwa ada undang-undang yang melarangnya. Kita juga tahu bagaimana mereka mengakali undang-undang itu. Bagaimana kritikannya? Jadi bisa dibilang kita belum berada di front ke-8. Kita belum. Kaum Yahudi Kita tertidur. tertidur. Komunitas Yahudi, negara Israel. Menurut saya, negara-negara demokrasi Barat kita telah mengabaikan front ke-8. Para cendekiawan yang menempuh pendidikan di universitas-universitas ternama sejak tahun 1970-an, 1980-an, 90-an. Kami tahu ada sesuatu yang tidak beres. Penggambaran Israel sebagai semacam entitas asing, sebagai entitas kolonial yang rasis, itu adalah bagian dari landscape intelektual. Dibuat-buat. Tentu saja. Karena uang ini. Uang memainkan peran yang signifikan. Saya pikir ini juga tanpa menjadi terlalu esoteris, kita berada di era postmodernitas. Ya, itu yang dikatakan Gatsat kepada saya. Mereka menemukan lahan subur di kalangan orang-orang yang sudah berpikir dalam kerangka relativisme moral dan semacamnya. Tentu saja. Jadi relativisme moral berperan, sentimen anti-barat, kamu tahu, gagasan tentang hegemoni anti-barat di kalangan kiri radikal sebagai bagian dari wacana intelektual. Dan yang mengkhawatirkan, ada orang-orang di kalangan yang disebut kiri intelektual, orang-orang seperti Judith Butler, Michel Foucault, Edward Said, yang bersekongkol dengan Islam politik radikal. Ya. Islam politik radikal, saya berpendapat itu adalah penyimpangan dari agama besar Islam yang muncul dari Ikhwanul Muslimin sekitar 100 tahun yang lalu di Mesir. Itu memelintir Islam menjadi bentuk yang sangat sempit dan reaksioner. Ikhwanul Muslimin pada intinya mengambil antisemitisme genosida Eropa
sebagai alasan utama dari misi mereka. Jadi ada perpaduan antara protokol para tetua Zion dan bahkan Nazisme di kemudian hari. Tapi protokol-protokol itu kita tahu adalah kata-kata dan ide-ide yang mengarah pada Shoah, yang mengarah pada Holocaust. Beberapa ide dari Holocaust yang mengarah pada Holocaust, antisemitisme rasis, yang menarik juga berasal dari universitas-universitas. Universitas-universitas terbaik, Departemen Biologi, Eugenika, Ilmu Sosial, Teologi. Kita kembali ke teori Nazi. Ya, jadi Ikhwanul Muslimin yang dipengaruhi sebagian oleh Nazisme, fasisme, dan protokol para tetua Zion, tujuan mereka bukan hanya untuk menghancurkan Israel, tetapi juga untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Ya, jika Anda melihat piagam Hamas, cabang Palestina dari Ikhwanul Muslimin, mereka pada dasarnya menjiplak protokol tetua Zion sebagai perjanjian mereka dengan Tuhan. Dan Yusuf Al-Qaradawi, pemimpin spiritual Ikhwanul Muslimin, yang menurut saya mempalestinisasi Islam dalam arti tertentu. Anda tahu, sepanjang hidupnya selalu berpendapat bahwa orang beriman sejati, Muslim sejati, wajib melanjutkan pekerjaan Hitler. Ini adalah elemen inti dari Ikhwanul Muslimin. Namun demikian, Arab Saudi sebelum tragedi 11 September, dan sekarang Qatar, negara-negara yang bersekongkol dengan Ikhwanul Muslimin dan mempromosikan ideologi ini, telah mendanai pendidikan liberal, universitas-universitas terbaik kita, media arus utama selama beberapa dekade. Mereka ingin mendekonstruksi masyarakat dari dalam. Apakah sasaran utamanya sebenarnya peradaban barat dan orang Yahudi hanya dianggap penghalang? Jadi Aliansi Merah Hijau ada kelompok kiri radikal yang mencoba membebaskan mereka yang pernah dijajah. Dan para Islamis ingin menghancurkan setiap jejak pengaruh Eropa, Kristen, dan Yahudi di wilayah tersebut. Jadi ada Aliansi Merah Hijau ini. Dan tujuan Ikhwanul Muslimin adalah untuk menjauhkan Israel. Dan ini adalah tujuan mereka yang telah dinyatakan sejak 50 tahun lalu, yaitu menjauhkan Israel dari Amerika Serikat dan Barat untuk melemahkan dan mengasingkannya. Dan 50 tahun yang lalu, Ikhwanul Muslimin menyatakan bahwa begitu Israel dipinggirkan dan dilemahkan untuk menggunakan antisemitisme guna melemahkan dan menghancurkan Amerika Serikat dan Barat. Jadi mulai dari setan kecil lalu lanjut ke setan besar. Dan peran mereka adalah untuk menghancurkan demokrasi dan menggantinya dengan pandangan Islam yang menyimpang. Tapi kita tidak hanya melihat ini di dunia akademis. Kita juga melihat hal ini sekarang di politik Amerika, bukan? Tentu saja, jadi orang-orang seperti Mandani yang merupakan Mencakup. Dia adalah semacam produk dari Islamisme dan Marxisme. Ya. Jika keduanya pernah punya anak, itulah dia. Ya, dia adalah perwujudan dari Aliansi Merah Hijau. Berkelas, pintar, berkomitmen, Fasih berbicara. fasih berbicara. Generasi kedua dari para raksasa intelektual dan budaya. Ibunya adalah seorang pembuat film terkenal. Ayahnya adalah seorang profesor di Universitas Columbia. Dan dia, meskipun lahir di Afrika, dia adalah generasi kedua yang dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin. Kamu tahu hasil terbaik dari institusi budaya kita. Dan dia berusaha mendorong Israel menjauh dari Amerika Serikat. Dia mendorong agenda antisemit yang berbahaya. Dan dia juga mencoba melemahkan negara-negara demokratis. Dan sekarang itu tidak ada di sini. Dia. Sekarang ini menjadi sebuah gerakan bersama Democratic Socialists of America. Kita melihatnya muncul di mana-mana. Apakah mereka akan menghancurkan Partai Demokrat? Menurut saya, Partai Demokrat sedang berada di persimpangan jalan. Saya pikir mereka sedang dalam krisis. Kelompok kiri radikal sedang menyerang kelompok tengah. Jadi menurut saya, kami membuat 5 bagian, sebuah buku 5 volume, berjudul Global Anti-Antisemitism, The Crisis of Modernity. Dan dalam krisis ini, dalam krisis ekonomi, budaya, dan politik ini, para ekstremis menyerang arus tengah demokratis. Jadi ada kelompok kiri radikal, kanan radikal, yang juga mulai bangkit. Dan Islam radikal menyerang institusi demokrasi di masyarakat kita. Dan ya, ini adalah momen yang berbahaya dalam sejarah. Dan saya berharap Partai Demokrat dan masyarakat secara umum akan, Anda tahu, melawan elemen ekstremis yang anti-demokrasi di tengah-tengah mereka. Jadi, solusi apa yang ditawarkan organisasi Anda? Anda sudah mendiagnosis masalahnya. Itu menakutkan. Apa yang harus kita lakukan tentang hal itu? Jadi menurut saya, mendiagnosis masalahnya, jika Anda ingin memiliki strategi yang baik, Ya, Anda harus kami tahu memahami apa yang masalahnya. sedang Anda hadapi. Tentu saja. Jadi kami memetakan dan menguraikan. Dan sekarang saya pikir setelah kita memahami beberapa penyebab dari, Anda tahu, ledakan antisemitisme ini, dan dalam beberapa hal, kita pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya. Pada masa antar perang, ketika terjadi krisis institusi demokrasi, dan orang-orang semakin terpinggirkan, serta kehilangan hak dari institusi-institusi tersebut. Ketika kontrak sosial tidak dipenuhi.
Ada orang-orang yang takut dan rentan terhadap gerakan sosial ekstremis. Mereka selalu mengisi kekosongan itu. Jadi kita sudah pernah melihat pola seperti ini sebelumnya. Dan saya pikir setelah kita memahami beberapa penyebabnya, orang-orang yang peduli dengan demokrasi, organisasi komunitas Yahudi, saya pikir lembaga keamanan di Eropa dan Amerika Utara benar-benar perlu meningkatkan upaya dan mengambil sikap tegas terhadap gerakan sosial anti-demokrasi ini. Anda memiliki sebuah pusat di Universitas Cambridge. Bagaimana keadaan di sana? Keadaannya baik, seperti yang bisa Anda bayangkan di dunia akademis, saya pikir kami berada di salah satu garis depan dalam perang melawan demokrasi, perang melawan orang Yahudi di tingkat intelektual. Jadi institusi-institusi ini telah diinfiltrasi selama puluhan tahun oleh entitas, pendanaan, dan pelaku yang anti-demokrasi dan antisemit. Tapi saya rasa masih ada kantung-kantung perlawanan. Dan saya pikir orang-orang yang peduli dengan prinsip-prinsip demokrasi adalah sekutu yang baik. Kami juga punya sekutu yang sangat baik di Cambridge. Dan saya pikir ada sekutu di universitas-universitas lain juga. Dan saya pikir ketika orang-orang mulai memahami ancaman yang ditimbulkan oleh Ikhwanul Muslimin dan pendanaan asing terhadap pendidikan liberal dan demokratis mereka, yang merupakan fondasi dari sebuah demokrasi, saya pikir semakin banyak orang yang mulai menyadari pekerjaan kami dan mulai berpihak pada kami. Jadi, kami memiliki teman-teman dan mitra yang baik di Universitas Cambridge. Tapi yang Anda lawan adalah pendanaan, bukan? Anda sedang melawan mesin yang sangat terorganisir dengan baik, yang membiayai jabatan profesor, membiayai departemen. Bagaimana Anda menghadapinya? Ya, kedengarannya seperti klise, tapi saya pikir Anda melawannya dengan kebenaran. Dan saya pikir begitu orang-orang memahami kebenaran, begitu orang-orang memahami bahwa Qatar, sebuah negara dengan kurang dari 350.000 warga negara. Negara kecil memberikan lebih banyak uang daripada negara manapun di dunia kepada universitas-universitas di Eropa dan Amerika Utara. Jadi, mengapa mereka melakukan ini? Dan saya pikir yang perlu kita pahami dan yang semakin banyak orang mengerti adalah rezim di Qatar memiliki baiat. Dalam Islam, baiat adalah sumpah spiritual kepada Ikhwanul Muslimin. Jadi, rezim tersebut mengikuti semua ajaran agama, keputusan dan fatwa dari Ikhwanul Muslimin yang mencakup tidak hanya antisemitisme dan seruan untuk menghancurkan Israel, tetapi juga seruan untuk menghancurkan demokrasi. Ya. Dan menurut saya, pada tanggal 8 Oktober, orang-orang terkejut bahwa para anggota Fakultas Muda Progresif dan mahasiswa di universitas-universitas terbaik kita tidak hanya mendukung Hamas, tetapi juga bersikap antisemit atau anti-Israel. Ada anak-anak muda yang mengaku sebagai progresif, pria, wanita, orang-orang gay, orang-orang progresif, mendukung gerakan anti-intelektual, gerakan anti-demokrasi, gerakan seksis, gerakan homofobik, dan gerakan genosida. Jadi menurut saya ini mengkhawatirkan mereka. Hampir seolah-olah mereka menerima instruksi lalu langsung muncul. Bahkan jasad-jasad warga Israel yang telah dibantai itu belum dingin, tapi mereka sudah ada di sana. Seperti yang saya ingat, saya pernah menceritakan kisah ini sebelumnya. Sekitar 10 hari setelah tanggal 7 Oktober, saya pergi ke sebuah acara diskusi di Sekolah Kerja Sosial di Universitas Columbia. Universitas Columbia adalah salah satu universitas terbaik di dunia. Para staf pengajar di sana, para profesor, para mahasiswa doktoral adalah beberapa intelektual terbaik di dunia. Mereka sangat menguasai literatur di bidangnya. Mereka adalah intelektual yang serius. Dan para profesor serta mahasiswa doktoral ini berpendapat bahwa dari sungai sampai ke laut, tanah itu harus dibebaskan dari pendudukan, bahwa kekerasan itu diperlukan dengan cara apapun. Dan mereka membenarkannya dengan wacana intelektual yang paling canggih. Tentu saja. Profesor studi gender, kritik sastra, filsafat, membuat argumen-argumen itu. Profesor studi gender membenarkan fakta bahwa saya akan menyebut mereka sebagai perempuan Yahudi Israel, bahwa mereka dibantai, disiksa, dan dilecehkan. Saya akan menyebut mereka sebagai perempuan Yahudi Israel. Para intelektual ini menyebut mereka sebagai penjajah. Dan mereka mengatakan bahwa bahkan penyiksaan, bahkan pemerkosaan, pembunuhan, dianggap dibenarkan sampai pendudukan berakhir. Mereka adalah profesor studi gender yang menggunakan argumen intelektual yang canggih. Mereka juga mengatakan bahwa siapapun yang mendukung rezim apartheid Zionis yang menduduki, juga harus dilawan dengan cara apapun. Mereka menyerukan kekerasan dan pembunuhan terhadap rekan-rekan mereka sendiri, mahasiswa, anggota staf, dan profesor di Universitas Columbia. Inilah wacananya. Ini adalah orang-orang yang mengajar di universitas terbaik kita. Dan sekarang sudah memasuki generasi kedua.
Orang-orang yang lulus dari universitas ternama sekarang menjadi profesor. Mereka ada di media terkemuka, mereka ya jurnalis di media terbaik di seluruh dunia. Dan sekarang mereka mulai masuk ke institusi politik dan partai-partai di negara kita. Jadi ini adalah sebuah krisis. Ini adalah sebuah krisis. Apakah ada solusinya? Ada solusinya jika orang-orang yang peduli pada demokrasi mau bertindak. Saya selalu bilang saya Yahudi karena ibu saya Yahudi. Kamu tahu. Dan saya sangat bangga menjadi bagian dari warisan dan kebijaksanaan yang luar biasa ini. Tapi sebagai warga negara dalam demokrasi, kita punya pilihan. Setiap generasi harus menghidupkan kembali dan membela masyarakat demokratis kita, dan semoga memperluas budaya serta pemikiran demokrasi. Dan kita sedang diserang. Dan saya pikir jika negara Israel, jika komunitas Yahudi, jika para pemimpin di dunia barat benar-benar mengambil tindakan dan membela demokrasi, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Dan menurut saya, bahkan jika kita melihat Israel di 7 front dalam perang fisik sejak 7 Oktober, apa yang telah mereka capai itu di luar imajinasi saya kan, itu luar biasa. Jika kita mengerahkan kecerdasan praktis yang sama, kreativitas, fokus dan energi untuk melawan front ke-8, saya yakin kita bisa menang dengan mudah. Saya setuju. Yang selalu membuat saya resah adalah kenyataan bahwa pemerintah Israel tidak pernah menganggap Front ke-8 dengan serius. Itu adalah sebuah kesombongan. Mereka tidak memahami bahwa kita sedang berada dalam peperangan hibrida. Dan perang itu mencakup aspek kinetik dan naratif. Dan saya bahkan tidak yakin kita sudah sampai di sana dalam hal solusi nyata, strategi, hierarki, dan tatanan sebagaimana mestinya. Tapi ketika Anda melihat apa yang sedang terjadi di Inggris, yang saya anggap sebagai peringatan, Anda sedang berada di Cambridge. Itu adalah infiltrasi yang sama, saya kira. Sampai-sampai UA mengatakan, kami tidak akan lagi memberikan beasiswa kepada anak-anak kami untuk pergi ke Inggris. Katakanlah besok kita menemukan cara untuk memotong pendanaan. Racun itu tetap akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk keluar, bukan? Tentu saja, kita sedang melawan ide-ide, kita sedang melawan sebuah ideologi. Jadi menurut saya ada strategi jangka pendek. Kita bisa berjuang dan melakukan berbagai hal di media dan media sosial. Itu untuk sekarang. Beberapa penelitian kami sedang mengubah kebijakan. Yang mana, Anda tahu, mungkin merupakan strategi jangka menengah. Tapi saya pikir pada akhirnya perjuangan lintas generasi yang merupakan perjuangan utama akan memakan waktu setidaknya 1 generasi. Dan itu soal pertarungan gagasan. Hanya jika kita mulai sekarang. Kita belum mulai, kan? Aku rasa beberapa dari kita sudah mulai, tapi kita sudah punya pijakan. Aku rasa kita sedang membuat kemajuan. Ada, kamu tahu, bidang studi tentang anti-antisemitisme dalam beberapa tahun terakhir sedang berkembang. Kita punya lebih banyak rekan. Saya pikir ada orang-orang yang sebenarnya tidak berurusan langsung dengan anti-antisemitisme yang mulai khawatir tentang kekuatan anti-demokrasi ini di dunia akademis, di media, dan kamu tahu dari ruang kelas ke perkemahan hingga ke jalanan kita, pasukan keamanan di Eropa dan Amerika Utara sangat menyadari tantangan ini. Terkadang saya berpikir bahwa satu-satunya solusi sebenarnya adalah ketika Ikhwanul Muslimin menampakkan jati dirinya. Yang mana itu sebenarnya sudah mulai terjadi, bukan? Jadi, seekor kalajengking hanya bisa tetap menjadi kalajengking. Bahkan jika mereka menyeberangi sungai di atas kura-kura, kamu tahu, mereka akan menggigit kura-kura itu dan mereka berdua akan tenggelam. Benar. Kalau saja mereka sedikit lebih sabar, tak satu pun dari kita yang akan menyadarinya. Dan kemudian mereka benar-benar bisa mengambil alih, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Iya. Maksudku kita lihat di Britania Raya, sekarang ada reaksi balik dengan tokoh-tokoh seperti Tommy Robinson dan Nigel Farage. Partai anti-imigrasi gelombang di Eropa untuk mencoba mengubah kebijakan imigrasi. Karena mereka membawa orang-orang yang sudah teradikalisasi, atau bahkan lebih buruk lagi, mereka menjadi radikal di Eropa. Ya. Karena beberapa pria muda hanya datang karena ingin kehidupan baru, dan mereka menjadi radikal di Eropa. Apakah kamu pikir, mungkin satu-satunya solusi adalah mereka menjadi kalajengking? Menjadi kalajengking seperti mereka sebenarnya. Peribahasa Tiongkok mengatakan, kamu tidak bisa membangunkan anjing yang pura-pura tidur. Saya rasa banyak dari kita yang mencoba atau pura-pura tidur. Saya rasa jika kita bangun dan menghadapi tantangannya, saya yakin kita akan berhasil. Ikhwanul Muslimin itu kuat karena mereka bertindak tanpa takut dihukum. Tidak ada konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Iya. Dan menurut saya, kamu tahu, orang-orang sedang menggadaikan masa depan generasi penerus sebagai warga dalam demokrasi kita. Dan kita perlu mengambil sikap. Universitas menerima uang. Kamu tahu, di Universitas Cornell misalnya, 10 miliar dolar yang kami temukan. Dan saya yakin masih ada lagi. Lebih banyak lagi, Georgetown. 1 miliar dolar.
Texas A&M 1,3 miliar dolar. Daftarnya terus berlanjut, Anda tahu, hingga 100 miliar dolar. Mereka mengambil uang dari entitas yang ingin menghancurkan demokrasi. Dari entitas yang ingin menghancurkan hakikat pendidikan liberal. Kebebasan berbicara. Mereka bahkan harus berbicara seperti ini. Ada entitas yang ingin menundukkan pendidikan dan tidak mengizinkan perempuan untuk bersekolah. Jadi itu sangat mengejutkan. Jadi institusi kita perlu dikritik secara terbuka karena tidak membela masa depan kita. Apa yang membuatmu tidak bisa tidur? Dan apa yang membuatmu punya alasan untuk optimis? Itu pertanyaan yang bagus. Jadi saya pikir yang membuat saya punya alasan untuk optimis, saya bekerja dengan orang-orang luar biasa, orang-orang hebat, jadi itu adalah sebuah berkah. Saya pikir kisah, warisan, dan pelajaran dari Yahudi. Kebijaksanaan, cara hidup kita memiliki kemampuan untuk bertahan dan berkembang, serta beradaptasi dan mempertahankan diri meskipun menghadapi tantangan. Jadi menurut saya, apa yang telah diajarkan oleh leluhur kita, apa yang diajarkan oleh negara Israel kepada kita, adalah sesuatu yang memberi kita harapan, kita harus memberi diri kita harapan. Saya pikir orang-orang yang mendirikan negara Israel, dari Abu Holocaust, dari para pengungsi, dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara, apa yang mereka lakukan untuk menciptakan bangsa ini yang begitu dinamis dan menjadi begitu sukses secara ekonomi, sukses secara teknologi, dan sukses secara demokratis. Di garis depan gerakan sosial anti-demokrasi yang memiliki budaya kematian yang sedang kita lawan ini. Itu sangat menakjubkan dan memberi saya harapan. Dan jika Israel bisa tetap ada di tahun 2026 seperti sekarang, saya pikir ini adalah pelajaran bagi siapapun yang peduli tentang masa depan demokrasi atau masa depan Yahudi. Amin. Saya juga ingin berbagi optimisme Anda. Bagi saya, optimisme juga berarti bahwa ada beberapa negara Arab yang telah melakukan yang terbaik dan berhasil dalam menderadikalisasi masyarakat mereka. Tentu saja, saya rasa kita benar-benar memiliki sekutu yang baik yang memahami. Mungkin jauh lebih memahami daripada kita di Barat. Mereka memahami ancaman dari sesuatu yang sangat berbahaya dan anti manusia ini. Jadi, kita memiliki sekutu luar biasa yang memahami pola pikir musuh. Kita perlu belajar dan mengambil pelajaran dari pengalaman mereka, serta menggunakan bakat dan sumber daya kita untuk melawan balik. Profesor Smalls, terima kasih banyak atas pekerjaan Anda yang sangat penting. Tapi ini adalah hal yang mengubah dunia dan yang Anda lakukan. Dan kami berharap bisa segera bertemu denganmu di Yerusalem. Amin, saya juga. Tapi sungguh terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih. Terima kasih.